Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyapa Bapak Ibu yang sedang menonton channel ini, kiranya Bapak Ibu juga bisa berbagi informasi kepada rekan, teman, sahabat, supaya mereka tidak ketinggalan informasi. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada semuanya, yaitu terkait dengan perbincangan mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, atau dengan istilah P3K full time dan P3K part time. Yang menjadi satu pertanyaan di sini yaitu mengenai apabila Bapak Ibu honorer non ASN diarahkan pengangkatannya menjadi P3K part time. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa P3K penuh waktu sudah jelas bagaimana kesejahteraannya, kedudukannya, statusnya, dan gajinya serta tunjangan yang didapatkan itu sudah jelas. Lalu bagaimana dengan P3K part time? Berapa kita kira-kira gaji per bulannya? Berapa besarnya? Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting terkait dengan kesejahteraan para honorer ke depan ketika sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K part time atau P3K paruh waktu. Samsur Rizal selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI akan memastikan gaji bagi P3K, khususnya untuk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K part time. Saat rapat kerja bersama dengan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, kemudian Samsur Rizal menginginkan bisa memanggil Menteri Keuangan. Ada apa dengan itu? Yaitu sehubungan dengan perbincangan mengenai pengangkatan honorer yang segera akan diarahkan ke P3K full time dan part time. Namun tujuan dari Samsur Rizal untuk memanggil Menteri Keuangan yaitu untuk memastikan bagaimana anggaran gaji apabila para honorer diangkat menjadi ASN P3K part time. Bukan tanpa alasan, keinginan Samsur Rizal memanggil Menteri Keuangan tersebut supaya dapat membahas bersama perihal gaji P3K part time. Pemerintah telah melakukan kebijakan dengan meniadakan status honorer di tahun 2024. Sejak Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 disahkan pada 31 Oktober 2023, beberapa waktu yang lalu. Pemerintah daerah telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer baru. Penyelesaian masalah honorer telah diberi tenggat waktu hingga Desember 2024 tahun depan. Sehingga sebelum Desember 2024, masalah honorer harus tuntas. Salah satu penyelesaian masalah honorer yakni dengan menjadikannya P3K part time atau menjadi P3K paruh waktu. Itu salah satu alternatif solusi dalam hal penyelesaian tenaga honorer untuk menjadi ASN P3K, yaitu dengan diangkat menjadi P3K part time. Pemerintah kini tengah mengebut peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut nantinya berisikan perihal kriteria honorer yang dapat dijadikan P3K part time.
Saat rapat kerja bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Samsuri Rizal menginginkan memanggil Menteri Keuangan. Samsuri Rizal menginginkan adanya keselarasan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah sehubungan dengan penggajian para honorer bila sudah diangkat menjadi ASN P3K per time. Supaya P3K per time juga mendapatkan gaji selayaknya dan tidak membebani dana APBN atau APBD. Di mana dana APBD biasanya digunakan untuk keberlangsungan pembangunan daerah. Sehingga status P3K per time bukan hanya peralihan status belaka, melainkan juga para P3K per time ini mendapatkan pendapatan yang semestinya atau layak. Untuk kepastian mengenai besaran gaji P3K per time, tentu saja dapat kita dengar bersama apabila pemerintah telah mengesahkan sebuah peraturan perihal gaji P3K per time tersebut. Nah, itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan informasi kali ini dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, yang mana P3K tersebut adalah P3K full time dan P3K per time, dan bagi P3K full time itu tidak jadi persoalan karena tabel gajinya, ketentuan tentang gajinya, tunjangannya itu sudah jelas. Namun oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsuri Rizal menginginkan perbincangan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K per time dengan memanggil Menteri Keuangan. Tujuannya adalah untuk memperbincangkan bagaimana kelak ke depan bila para honorer ini sudah diangkat menjadi P3K per time. Artinya, yang dimaksud oleh Komisi 2 DPR RI di sini supaya ada kejelasan, sehingga nantinya pada saat para honorer ini semua dialihkan menjadi ASN P3K per time, pemerintah tidak meraba-raba dalam hal kebutuhan akan gaji para P3K per time tersebut nantinya di tahun 2024. Nah, sehubungan dengan hal ini tentunya ini kita harus menunggu peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Menpan RB bahwa paling lama 6 bulan setelah pengesahan Undang-Undang ASN maka terbitlah segera peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN tersebut. Sehingga dengan adanya peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang ASN tersebut yang disebut sebagai Undang-Undang Manajemen ASN, maka jelas nasib honorer ke depan ini semakin terarah dan semakin jelas. Semoga saja semuanya apa harapan dan impian para honorer bisa menjadi kenyataan di tahun 2024. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.